Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Pertanyaan, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun dan bapak leluhur tua itu membeku pada saat bersamaan. Apa yang kamu pertanyakan? Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Bukan hanya Su Ziyun dan Su Zerain tua. Bukan hanya master dari 6 aula di panggung pedang. Bahkan semua penonton di tempat kejadian bingung. Di bawah perhatian semua orang, Zhu Hengyu berkata dengan keras, kalian berdua, satu adalah master dan yang lainnya adalah magang. Saya curiga bahwa Anda berkolusi secara pribadi dan saling memberi posisi sultan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kerumunan di sekitar tiba-tiba gempar. Ini kedengarannya menakutkan. Tetapi jika Anda memikirkannya, ada kemungkinan seperti itu. Tubuh iblis Su Ziyun itu baru 53. Bahkan jika sihir dilemparkan, itu hanya memiliki kekuatan 61 setan. Meskipun tubuh iblis Patriark Lama hanya 60. Namun ketahuilah bahwa Patriark Lama telah hidup selama ratusan ribu tahun. Dia adalah master 60 segmen tertua. Faktanya, pengalaman bertempur, pengalaman, dan keterampilan sama sekali tidak sebanding dengan Su Ziyun, yang berusia sekitar 20 tahun. Kesenjangan antara tubuh sihir tidak bisa diperbaiki. Pikirkan baik-baik, bahkan jika Anda Su Ziyun mulai berlatih dari rahim ibunya. Bagaimana mungkin mengalahkan patriark tua yang telah berkultivasi ratusan ribu tahun? Baru saja, leluhur tua mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Alasan mengapa semua orang begitu terkejut adalah dari alasan ini. Patriark tua itu tidak mampu mengalahkan, tetapi dia tidak bisa malu-malu tanpa bertengkar dan mengakui kekalahan. Jelas, leluhur tua itu jelas takut bertindak terlalu jauh, sehingga semua orang bisa melihat kekurangannya. Kalau tidak, bocah mautu yang berusia 20 tahun. Mengapa Anda harus menjadi musuh tuan lama? Bahkan jika itu hampir tidak bisa menang, itu pasti sangat sulit dan jelek. Tiba-tiba, para penonton di sekitarnya segera mulai berbicara. Adegan itu berisik. Melihat adegan ini, Su Ziyun sangat marah. Melihat Zhu Hengyu dengan giginya, Su Ziyun berkata dengan marah, Zhu Hengyu, apa yang kamu lakukan padaku? Persetan. Mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu tersenyum dingin, tetapi tidak menjelaskan. Melihat adegan ini, Su Ziyun tidak bisa menahan amarahnya. Sambil menggertakkan giginya, Su Ziyun berkata dengan dingin, orang lain tidak tahu keahlian saya, tahukah Anda? Apa yang dia lawan melawan saya? Saya akan memakannya. Mendengar kata-kata Su Ziyun, leluhur tua itu tiba-tiba tampak kusam. Meskipun ini memang benar, Su Ziyun mengatakannya di depan umum, tetapi itu masih tidak pantas. Sebagai penguasa Su Ziyun, dalam hal apapun, ia harus meninggalkan wajah pada bapak bangsa tua itu. Menghadapi pertanyaan Su Ziyun, Zhu Hengyu mencibir. Melihat Su Ziyun, Zhu Hengyu berkata, hal terakhir yang pantas kamu dapatkan adalah memindahkan teman-temanku. Karena kamu memindahkan mereka, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Dihadapkan pada kesalahan Zhu Hengyu, mata Su Ziyun tiba-tiba melebar dan berkata dengan marah, saya tidak menargetkan mereka Tuan Duan dan Lao yang ingin melakukan itu. Kekanak-kanakan. Dengan mendengus dingin, Zhu Hengyu berkata, kamu harus tahu karakterku. Karena kamu memindahkan temanku, tidak peduli bagaimana aku memindahkannya, aku hanya akan menyalahkannya di kepalamu. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu menoleh, dan Zhao dan Master Duan melihatnya. Dalam pandangan dingin, Zhu Hengyu melanjutkan. Akun mereka, aku akan menyelesaikannya nanti, seperti untukmu. Kamu tahu kenapa mereka melakukan ini, tetapi masih belum ada halangan, ini sudah yang harus disalahkan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun hanya bisa berhenti berbicara. Memang, Su Ziyun bisa menipu semua orang di dunia. Tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri, juga Zhu Hengyu. Jika Su Ziyun benar-benar peduli dengan Zhu Hengyu, itu pasti akan menghentikan Dan Lao dan Tuan Duan. Bagaimanapun, teman Zhu Hengyu tidak bisa bergerak. Yang paling mengejutkan Su Ziyun adalah dia tidak bisa lagi melihat kedalaman Zhu Hengyu. Awalnya, dalam pandangan Su Ziyun, tubuh Zhu Hengyu pasti berhenti pada usia 50. Tetapi faktanya adalah tubuh iblis Zhu Hengyu melampaui dia setidaknya 3 paragraf. Karena Su Ziyun tidak bisa melihat peringkat iblis Zhu Hengyu, peringkat apa yang dia capai. Inilah yang akan terjadi hanya setelah 3 paragraf. Jika Zhu Hengyu benar-benar diizinkan untuk mengganggu masalah ini. Nah, sebagai anggota Mo Yang Jianzong, Zhu Hengyu memiliki hak untuk bersaing dengan Su Ziyun. Selama Su Ziyun belum mengambil posisi ini, siapapun dapat bersaing dengannya. Selama Su Ziyun mengambil kursi ini, Zhu Hengyu tidak bisa meraihnya. Dengan sedikit giginya, Su Ziyun berkata, karena itu yang terjadi, maka aku bertarung dengan Sekte Master.
Sebelum berbicara, Su Ziyun menatap Zhu Hengyu dan melanjutkan, sebelum pemimpin itu mengalahkan saya, Anda tidak memiliki hak dan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu mencibir. Jelas, dalam pandangan Su Ziyun, Zhu Hengyu ingin menghancurkan masalah ini, dan kemudian bersaing dengan Su Ziyun untuk posisi berdaulat. Sangat disayangkan bahwa visi Zhu Hengyu benar-benar merindukan Pulau Luar Iblis. Posisi Master Pedang Setan-Setan masih terlalu kecil. Karena jauh dari pusat politik dan kekuasaan, tuntutan Zhu Hengyu tidak dapat dipenuhi sama sekali. Karena itu, dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan Su Ziyun untuk posisi ini. Tetapi bahkan jika Zhu Hengyu tidak ingin berdebat, itu tidak berarti bahwa dia akan duduk dan menonton Su Ziyun mengumpulkan Sekte Pedang Iblis. Melihat Su Ziyun dengan dingin, Zhu Hengyu berkata dengan belak-belakan, Su Ziyun, kamu dapat memiliki hari ini, dapat dipromosikan menjadi Jenderal Iblis, itu adalah pencapaian saya. Karena aku bisa mendorongmu ke posisi ini, aku secara alami memiliki kemampuan untuk mendorongmu dari posisi ini. Wow, mendengar ucapan Zhu Hengyu, adegan itu kembali gempar. Kata-kata Zhu Hengyu terlalu besar. Dari kata-kata Zhu Hengyu, alasan mengapa Su Ziyun bisa dipromosikan menjadi iblis sebenarnya dicapai oleh Zhu Hengyu. Ini terlalu berlebihan. Selain itu, kebanyakan orang kehilangan pandangan tentang peringkat Zhu Hengyu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Zhu Hengyu masih di atas Su Ziyun. Ini terlalu menakutkan. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa di hadapan kata-kata Zhu Hengyu yang tampaknya tak terucapkan, Su Ziyun bahkan tidak membantah. Pada tampilan, itu terasa kosong. Menghadapi tatapan semua orang, Su Ziyun juga tahu bahwa dia benar-benar tidak melakukannya dengan baik dalam hal ini. Tapi ini benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Dia juga tahu bahwa mengalokasikan Zhu Dachang dan Si Yue akan mengganggu Zhu Hengyu sepenuhnya. Tetapi untuk benar-benar mengalahkan Zhu Hengyu, dia harus melakukannya. Menurut kesepakatan antara dia dan Zhu Hengyu. Begitu dia mengalahkan Zhu Hengyu harus meletakkan semua kebenciannya dan mengikutinya dengan setia. Itu karena perjanjian ini bahwa Su Ziyun tidak berbalik dan mendistribusikan Zhu Dachang dan Si Yue. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu kembali pada saat yang paling penting. Jika Zhu Hengyu kembali 1 hari kemudian, maka semuanya akan menjadi perahu mati. Menurut pendapat Su Ziyun, keluarga Su membangun Pulau Xiaoyao, dan mereka juga mengendalikan bisnis Pulau Wayang. Jika Anda memegang Demon Sword Sect lagi di tangan Anda, kemudian Sus menangkap militer dan perdagangan Pulau Wayang di tangan mereka. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Untuk mengalahkan Zhu Hengyu, untuk menempatkan Zhu Hengyu di bawah komandonya, Su Ziyun berani melakukan apa saja dan tidak akan takut pada apapun. Tetapi jelas bahwa Su Ziyun terlalu banyak berpikir. Alasan mengapa Zhu Hengyu berani membuat perjanjian dengan dia adalah karena dia memiliki kepastian untuk menang. Dengan sekutu ular laut, Zhu Hengyu tidak bisa gagal. Pulau Xiaoyao yang dibangun oleh keluarga Su dibangun untuknya Zhu Hengyu. Properti keluarga Su di Pulau Wayang juga akan digunakan untuk melunasi hutang Zhu Hengyu. Adapun kekuatan Sekte Pedang Domba Iblis ini. Belum lagi, Su Ziyun belum sepenuhnya menguasai. 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia sudah menguasainya. Zhu Hengyu tidak bisa mengambilnya sendiri, tidak bisa orang lain. Dengan mencibir, Zhu Hengyu menoleh untuk melihat leluhur tua itu, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Patriarki, bagaimanapun, saya harap Anda bisa melawan Su Ziyun dengan adil. Pertarungan yang adil. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Master Sekte Tua tidak bisa menahan senyum pahit. Jika dia bisa, mengapa dia rela menyerahkan kekuatan di tangannya? Begitu Su Ziyun berkuasa, dia hanya bisa menyerahkan kekuatannya. Yang disebut, satu kaisar dan satu punggawa. Untuk sepenuhnya menghilangkan pengaruh bapa bangsa yang lama. Patriark tua pasti akan menjauh dari pusat kekuasaan. Dan posisi kekuasaan yang dia tunjuk juga akan diganti. Dapat dikatakan bahwa pasukan yang didirikan oleh Patriark lama selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam semalam. Jika tidak dipaksakan, tidak ada yang mau menyerahkan kekuatan di tangannya. Melihat Zhu Hengyu dengan senyum masam, leluhur tua itu berkata dengan tak berdaya, bukannya aku tidak ingin melawannya, itu adalah. Di tengah-tengah kata-kata itu, bapak leluhur tua itu menggelengkan kepalanya dengan pahit dan tidak melanjutkan. Namun, meskipun kata-katanya belum selesai, artinya sudah sangat jelas. Patriark tua itu bukan lawan Su Ziyun. Tidak hanya tidak bisa mengalahkannya, tetapi juga kalah total. Melihat adegan ini, Su Ziyun tiba-tiba tertawa di langit. Dalam tawa itu, Su Ziyun berkata, aku mengaku, aku bisa merebut Fantastik Manggis, dan itu benar-benar tergantung pada bantuanmu. Tapi karena kamu tidak bisa bermain sendiri sekarang, maka Su Ziyun tidak terkalahkan. Tidak ada yang menjadi lawanku dari Su Ziyun. Di antara kata-kata itu, Su Ziyun melirik Zhu Hengyu ke atas dan ke bawah. Menjijikan, kamu memang mendorongku di atas tahta iblis, tetapi mencoba mendorongku ke bawah itu tidak mudah. Menghadapi pernyataan Su Ziyun, Zhu Hengyu cemberut dan mengabaikannya.
Memalingkan kepalanya ke bapak leluhur tua itu, Zhu Hengyu berkata, jika aku bisa membantumu mengatasi Su Ziyun, maukah kau menyerah padaku untukku? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, patriark tua itu tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap Zhu Hengyu dengan tak percaya. Setelah keheningan yang lama, bapak leluhur tua itu ragu-ragu dan berkata, ini, kamu. Apakah kamu berhasil dipromosikan menjadi iblis? Mendengar kata-kata leluhur tua itu, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dengan bangga. Melirik Su Ziyun dengan bangga, Zhu Hengyu berkata, aku hanya bisa mendorong tangan dan mendorong orang ke tahta iblis, belum lagi diriku. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi bapak leluhur tua itu juga seorang lelaki dari 60 segmen tubuh iblis, mungkinkah? Kamu tidak bisa melihat tingkat tubuh iblisku, sudahkah mencapai 60 segmen? Begitu kata-kata Zhu Hengyu jatuh, ada suara udara menghisap di sekitarnya. 3 tahun lalu, ketika Zhu Hengyu meninggalkan Moyang Jianzong, tubuh iblis itu hanya 39 segmen. Tapi hari ini setelah 3 tahun, dengan dukungan penuh dari keluarga Su Ziyun baru saja mencapai 53 iblis. Zhu Hengyu telah mencapai 60 setan. Ini terlalu menakutkan. Apalagi dari ekspresi-ekspresi menggoda Su Ziyun. Apa yang Zhu Hengyu katakan jelas bukan dusta. Seorang jenderal sihir dengan 60 bagian tubuh sihir benar-benar tak terkalahkan bagi semua biku kecuali departemen militer. Sebaliknya, Su Ziyun. Saat ini, ia hanya memiliki 53 tubuh sihir, dan ia masih bisa dikalahkan. Setelah mengkonfirmasikan bahwa Zhu Hengyu telah berhasil dipromosikan menjadi iblis, sang patriark tua tiba-tiba membuka matanya. Namun, menginginkannya untuk berdiri dan menuntut Zhu Hengyu dalam pertempuran tidak cukup. Setelah menarik napas panjang, bapak leluhur tua itu ragu-ragu dan berkata, apakah kamu ingin aku membantu kamu mengalahkan Su Ziyun, dan kemudian memberikan tahta bapak leluhur kepada kamu? Mendengar kata-kata leluhur tua itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Jelas, bapak leluhur tua itu tidak bodoh. Jika dia melakukannya, dia benar-benar akan menyinggung keluarga Su. Selain itu, setelah menyinggung keluarga Su, bapak leluhur tua itu tidak mendapat manfaat apapun. Setelah suzerainship diberikan kepada Zhu Hengyu, dia masih akan kehilangan semua kekuatan. Sebaliknya, suzerain lama lebih suka memberikan suzerain kepada Su Ziyun daripada Zhu Hengyu. Lagi pula, Su Ziyun adalah murid magang dari suzerain tua. Bagaimanapun, Su Ziyun akan membayar upeti kepadanya. Zhu Hengyu berbeda. Antara dia dan leluhur tua itu, hanya ada kecurigaan dan tidak ada persahabatan. Begitu Zhu Hengyu berkuasa, tidak ada manfaatnya bagi pemilik tua itu. Bahkan jika dia menyinggung keluarga Su, tidak ada manfaatnya. Mengapa dia harus bekerja sama dengan Zhu Hengyu? Di dunia ini, tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Satu-satunya hal yang ada adalah minat abadi. Selama Zhu Hengyu dapat memenuhi kebutuhan patriark lama, hanya leluhur tua yang bisa berdiri dan menuntut untuknya. Kalau tidak, untuk mengejar minat yang lebih besar, bahkan jika patriark lama itu dianiaya, dia hanya akan berdiri di sisi Su Ziyun. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Zhu Hengyu mengeluarkan suara keras, posisi Sovereign Lord tidak bisa memuaskan ambisiku. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa selama Anda bersedia menggunakannya untuk saya, posisi Sovereign Demon Sword Master akan selalu menjadi milik Anda. Oh, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, leluhur tua itu tiba-tiba membuka matanya. Akan lebih bagus jika dia bisa duduk di posisi ini selamanya. Dengan cara ini, patriark lama tidak akan kehilangan kekuatannya, juga tidak akan kehilangan identitas dan statusnya. Ini terlalu penting bagi patriark tua dan keluarganya. Sebaliknya, Su Ziyun dan Zhu Hengyu sangat berbeda. Meskipun kedua belah pihak pasti ingin mengendalikan sekte pedang setan, Su Ziyun ingin mengusir sekte master lama dan menjadi sekte master sendiri. Dan Zhu Hengyu ingin menaklukkan leluhur tua itu dan membiarkan leluhur tua itu menggunakannya untuknya. Meski hasilnya sama, hal ini diperlukan untuk sepenuhnya mengendalikan domba ajaib Jianzong. Tetapi cara dan prosesnya terlalu berbeda. Khusus untuk bapak leluhur lama, inilah perbedaan antara langit dan bumi. Bagus, sangat bagus. Mengangguk dengan datar, bapak leluhur tua itu berkata dengan datar, karena memang begitu, selama kau bisa membantuku mengalahkan Su Ziyun, aku akan mengikutimu dan melakukan sesuatu untukmu. Apa, Tuan, kamu? Mendengar kata-kata leluhur tua itu, Su Ziyun tercengang. Bagaimanapun, Su Ziyun tidak berharap bahwa sekte master tua telah mengkhianatinya. Anda tahu, Su Ziyun adalah murid bapak leluhur tua. Sebagai seorang guru, bagaimana ia bisa mengkhianati muridnya? Pepatah lama itu bagus, magang, setengah. Jika Anda mengkhianati murid Anda mengkhianati putra Anda sendiri. Melihat tatapan terkejut Su Ziyun, patriark tua itu tidak bisa menahan senyum dingin. Memang, pepatah lama memang mengatakan setengah magang. Tapi ada pepatah lama yang tampaknya lebih luas. Pepatah lama adalah, jadilah guru untuk 1 hari dan jadilah ayah seumur hidup. Sebagai magang, Anda harus menyapu tuannya keluar rumah. Sebagai seorang master, mengapa dia harus mengenali murid ini? Belum lagi hanya setengah putra. Bahkan jika putranya sendiri berani berbakti, dia akan menyapu bersihnya.
Apalagi, bagaimana jika Su Ziyun tidak merasa kasihan padanya? Di bawah kepentingan mutlak, bapak leluhur tua masih akan memilih untuk mengkhianati Su Ziyun. Setengah magang, kalimat ini benar-benar benar. Tetapi ketika datang ke surga, itu bisa menjadi setengah anak. Namun, hanya ada 27 anak dari bapak leluhur tua itu. Sedangkan untuk cucu dan cucu, saya tidak tahu berapa banyak. Bagi setengah putra, untuk menyerahkan semua anak dan cucu, tidak mungkin untuk memikirkannya. Bagaimanapun, setengah anak laki-laki adalah setengah anak laki-laki, dan dia tidak dapat membandingkan hidupnya sendiri. Di dunia ini, tidak ada teman dan musuh absolut. Hanya manfaat absolut. Sekarang, Zhu Hengyu telah menunjukkan ketulusan hati. Manfaat absolut diberikan. Menghadapi ini, suzerain tua tidak punya pilihan sama sekali. Hanya saja, meskipun dia bertekad untuk kembali ke Zhu Hengyu, tapi memikirkan keterampilan tempur Su Ziyun melawan langit, bapak leluhur tua itu diam-diam bermain drum. Melihat kecurigaan sang patriark, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Keempat keterampilan sihir warisan besar Su Ziyun memang cukup untuk menahan langit. Penguncian tanpa batas dapat memastikan bahwa setiap tembakan panah oleh Su Ziyun pasti akan mengenai target. Kematian super menembus panah. Kekuatan dampak panah dampak. Kontrol panah mengejutkan terhadap langit. Kombinasi dari 4 keterampilan sihir yang diwariskan telah membuat Su Ziyun hampir tak terkalahkan. Khususnya bagi para beku seperti bapak leluhur tua yang hanya bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat, hampir mati. Seperti kata Su Ziyun, bagi leluhur tua itu, dia benar-benar memutuskannya. Namun, semuanya tidak mutlak. Sangat mudah untuk berurusan dengan Su Ziyun sekarang. Selama dia memblokir 4 keterampilan sihir warisannya, Su Ziyun sepenuhnya dihapuskan. Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu melirik dari tangan ke tangan, dan perisai berwarna gelap muncul di tangan Zhu Hengyu. Black Turtle Battle Shield. Itu benar, selama Patriark Lama mengambil perisai penyu hitam ini, Su Ziyun sepenuhnya dihapuskan. Black Turtle Battle Shield dapat mencerminkan semua kerusakan jarak jauh. Jika Su Ziyun berani menembak panah ke Patriark Tua, ini akan dipantulkan kembali oleh perisai penyu hitam. Panah-panah itu tidak akan melukai Patriark Lama, tetapi akan menoleh dan menyebabkan kerusakan pada Su Ziyun. Sebuah panah yang menembus ditembak, dan panah itu berbalik, tetapi itu akan menembus Su Ziyun. Sebuah panah mengejutkan melesat, panah itu berbalik, tetapi itu akan mengejutkan Su Ziyun. Sebuah panah mengejutkan melesat, panah itu berbalik, tetapi akan mendorong Su Ziyun pergi. Hal yang paling membuat frustrasi adalah bahwa di bawah kunci yang tak terbatas, Su Ziyun tidak bisa lepas dari panah yang terpantul ke belakang. Saling membalas dengan cara seseorang. Ini adalah perisai pertempuran misterius. Daxuan mengambil alih perisai pertempuran Suangui, kabut dari Master Sekte Lama. Melihat kebingungan Sekte Master tua itu, Zhu Hengyu tersenyum ringan tanpa menjelaskan banyak hal. Menepuk pundak leluhur tua itu, Zhu Hengyu berbisik, tenang, setelah beberapa saat kamu akan terburu-buru dan mengalahkannya, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Aku menatap Zhu Hengyu dengan kosong, meskipun aku tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Hengyu. Tetapi leluhur tua itu masih memilih untuk mempercayai Zhu Hengyu. Patriark tua itu tahu bahwa Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya tidak ingin mengungkapkan fungsi spesifik dari perisai hitam ini. Kalau tidak, begitu Su Ziyun sudah memperkirakan sebelumnya, aku takut dia akan datang dengan tindakan balasan untuk menghancurkan perisai perang hitam ini. Setelah menarik napas panjang, Patriark tua itu memegang perisai di tangannya dan berkata kepada Su Ziyun, karena seseorang mengajukan pertanyaan, maka tidak baik untuk mengatakan, kita hanya bisa bertarung satu pertandingan. Melihat perisai hitam di tangan Patriark tua itu, Su Ziyun segera mengerutkan kening. Su Ziyun masih memiliki kesan perisai hitam ini. Pada saat itu, Su Ziyun dan Zhu Hengyu bersama-sama mengalahkan Wu Huachi. Di antara harta yang diperoleh adalah perisai hitam ini. Namun, Su Ziyun melindungi Shuttle Thunder. Tidak peduli dengan perisai hitam. Sekarang tampaknya perisai hitam ini jelas tidak sederhana. Sambil bernafas panjang, Su Ziyun melihat di antara tangan kanannya dan mengeluarkan busur perangnya. Dengan busur di tangan, Su Ziyun yakin. Ada 4 keterampilan sihir warisan utama, Su Ziyun memang sedikit meningkat. Bahkan jika dia tidak melihat semuanya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia kalah. Segera, Zhu Hengyu dan pemilik 6 aula mundur. Menyerahkan platform pedang di tengah alun-alun. Mengencangkan perisai di tangannya, Patriark tua itu tanpa sadar memasukkan roh jahat ke dalam perisai hitam. Saya melihat riak hitam dengan diameter 2 meter, yang menyebar dari perisai. Melihat sekeliling, riak-riak hitam, seperti lapisan film tipis, dilindungi di depan Patriark Lama. Kecuali jika panah yang ditembakkan oleh Su Ziyun akan berubah. Jika Anda menembak dari depan, Anda pasti akan dicegat oleh pelarian cahaya hitam ini. Melihat adegan ini, Su Ziyun mengerutkan kening. Bagaimana dengan mengambil perisai? Panah dampak Su Ziyun, bahkan jika Anda memblokirnya dengan perisai, juga akan ditembak. Perisai dapat memblokir panah, tetapi mereka juga harus menanggung dampak panah. Adapun panah mengejutkan, itu tidak akan ditinggalkan.
Bahkan jika itu diblokir dengan perisai, kejutan-kejut masih akan memperbaiki lawan di tempat. Satu-satunya hal yang bisa disegel oleh perisai mungkin adalah panah yang menusuk. Bahkan jika daya tembus dari panah penembus sangat meningkat, aku khawatir itu tidak bisa menembus perisai hitam ini. Mengencangkan perisai di tangannya, leluhur tua itu tahu bahwa dia tidak bisa menunggu di sini. Sebagai beku jarak dekat, dia harus putus asa untuk mengurangi jarak dengan pihak lain. Jika Anda tidak dapat menutup jarak satu sama lain dalam 10 meter, tidak ada cara bagi patriark lama untuk menyakiti pihak lain. Dengan napas panjang, bapak leluhur tua itu tidak mengatakan apa-apa, dan bergegas menuju Su Ziyun dengan kecepatan penuh. Di sini, Su Ziyun tidak berani mengabaikannya. Bungkuk dan panah, dua panah berturut-turut, menembak patriark lama. Pada saat perang, jarak antara kedua belah pihak hanya sedikit lebih dari 10 meter. Oleh karena itu, Su Ziyun pertama-tama harus melepaskan panah dampak untuk mendorong patriark lama. Bagaimanapun, Su Ziyun tidak bisa membiarkan patriark tua itu mendekat. Kalau tidak, Su Ziyun tidak bisa bertarung melawan suzerain tua. Pertama panah kejut, lalu panah kejut lainnya. Di bawah serangkaian dua panah pertama mendorong patriark lama menjauh, dan panah kedua mengejutkan patriark lama. Dengan cara ini, Su Ziyun dapat dengan mudah membuka jarak kepala desa layang-layang tak terbatas. Bahkan, Su Ziyun bahkan tidak perlu melakukan sihir. Tidak perlu menyingkat bahkan tubuh perang iblis. Hari ini, dia hanya ingin mengandalkan 53 segmen tubuh dan menghadapi leluhur tua yang hanya memiliki 60 segmen. Hari ini, dia ingin semua orang melihat bagaimana Su Ziyun tidak terkalahkan. Hau, saatnya untuk mengatakan segera. Dalam serangkaian dua suara menderu, panah dampak dan panah gegar otak dapat dikatakan sebagai rantai panah. Dua panah berturut-turut, hampir ujung ke ujung, menembak patriark tua. Patriark tua itu hanya mengangkat perisainya dan berhenti di depannya. Patriark tua tahu bahwa Su Ziyun memiliki warisan utama dari kunci tak terbatas. Panah yang dia tembak hanya bisa diblokir dan tidak bisa dihindari. Dentang. Pada saat berikutnya, dua dentang keras terdengar berturut-turut dari perisai pertempuran hitam. Dalam dampak kekerasan, kedua anak panah itu menoleh dengan cepat dan terbang menuju Su Ziyun. Menghadapi pemandangan ini, bapak leluhur tua itu sangat terkejut. Tetapi tubuhnya tidak berhenti di situ. Ini adalah pengalaman seorang prajurit veteran dari ratusan ribu tahun. Dalam kasus tentara biasa, dalam menghadapi pemandangan yang begitu aneh, saya pasti terkejut. Tapi leluhur tua itu tidak. Terlepas dari hasilnya, ia tidak akan mengubah tujuannya yang telah ditetapkan. Perasaan seperti terpanat, terkejut, tidak akan pernah muncul selama pertempuran. Setelah dua panah diblokir dalam sekejap, Sekte Master Tua maju dan bergegas menuju Su Ziyun, 10 meter jauhnya. Sudut atas domba iblis. Saat jaraknya dipersingkat menjadi 9 meter, patriark tua itu segera menunjukkan keterampilan sihir warisannya. Sudut atas domba iblis adalah warisan sihir tingkat tinggi. Keterampilan sihir ini secara bertahap akan menjadi lebih kuat karena pangkat tubuh sihir meningkat. Selain itu, kekuatan dan kecepatan tubuh sihir juga akan meningkatkan teknologi sihir warisan semacam ini. Kekuatan tanduk iblis sebenarnya hanya rata-rata. Dibandingkan dengan tanduk teratas sapi ajaib, jaraknya sangat besar. Kecepatan sudut puncak iblis sebenarnya hanya rata-rata. Itu tidak ada bandingannya dengan keterampilan sihir yang dikenal karena kecepatan mereka. Namun, jika Anda melihatnya bersama-sama, tanduk iblis sangat kuat. Lebih cepat dari dia tidak sekuat dia. Lebih kuat dari dia, lebih cepat dari dia. Yang paling penting, sudut atas domba ajaib dilengkapi dengan efek pelacakan. Selama jaraknya dalam 9 meter, hampir merupakan keharusan. Bahkan jika lawan berkelit, sudut atas iblis akan terus mengejar, dan tidak akan menyerah jika gagal mencapai tujuannya. Suatu ketika, beberapa beku berusaha untuk menyingkirkan tabrakan sudut atas iblis berdasarkan kecepatan. Sangat disayangkan bahwa alasan mengapa tanduk iblis adalah untuk mewarisi keterampilan sihir, bukan tanduk yang selalu bisa didorong setan, tidak masuk akal. Setelah sudut atas iblis diaktifkan, ia akan secara otomatis mengekstrak setan-setan bebas di udara untuk mempertahankan dampak terus-menerus dari sudut atas iblis. Bahkan jika seseorang dapat mengandalkan kecepatan untuk sementara waktu membuang sisi lainnya. Namun, sudut atas domba iblis tidak akan berakhir di sini, tetapi akan mengejar tanpa batas. Waktu terlama, biksu yang mencoba untuk menyingkirkan sudut atas iblis domba dengan kecepatan. Hanya 1/4 jam. Saya berlari puluhan mil. Pada akhirnya, dia ditabrak oleh sudut atas iblis. Setelah terkena oleh sudut atas domba iblis, ia akan mendapatkan hasil yang berbeda sesuai dengan posisi kedua sisi dan kekuatan tubuh. Jika pangkat dan kekuatan monster lebih tinggi dari lawan, lawan akan tersingkir. Jika pangkat dan kekuatan tubuh iblis tidak sebagus lawan, maka mundur akan menjadi dirimu sendiri. Belum lagi kekuatan tanduk iblis. Di sisi ini, setelah memblokir dua panah Su Ziyun dengan perisai pertempuran penyu hitam, sang patriark tua segera menarik jarak antara kedua sisi dalam jarak 9 meter. Kemudian dia langsung menyalakan Su Ziyun dan meluncurkan klakson iblis.
Tepat pada saat kepala desa tua meluncurkan tanduk atas domba ajaib, dua panah yang dipantulkan kembali oleh Suangwi Battle Shield jatuh pada Su Ziyun. Pertama, panah tumbukan membuat tubuh iblis Su Ziyun terbalik. Kemudian, panah mengejutkan lainnya membuat Su Ziyun berada di tempat dan memasuki kondisi pusing. Kemudian saat selanjutnya, patriark tua itu mencatat di sudut atas domba iblis dan memukul tubuh Su Ziyun dengan keras. Su Ziyun terbang lagi. Dalam menghadapi situasi seperti itu, orang lain tidak peduli. Di mata kebanyakan orang, leluhur tua itu begitu kuat. Pertarungannya dengan Su Ziyun hanya normal jika dia bertarung seperti ini. Tetapi bagi bapak bangsa yang lama ini terlalu dilebih-lebihkan. Panah dampak Su Ziyun dan panah gegar otak tidak diluncurkan sama sekali, dan mereka dipantulkan kembali. Setelah terpesona dan tertegun, dia menjadi Su Ziyun. Antara pikiran dan listrik, bapak leluhur tua itu tidak ragu dalam tindakannya. Memandang Su Ziyun yang terlempar ke belakang. Tubuh patriark tua itu terbang dengan ganas, dan dengan sapuan tangan kanannya, pedang hitam langsung terselubung. Saya melihat bahwa leluhur tua itu melangkah di antara mereka, mengejar Su Ziyun, dan menebas Su Ziyun. Menghadapi ini, Su Ziyun, yang baru saja sadar dari panah gegar otak tidak bisa tidak terkejut. Sayang sekali bahwa, meskipun Su Ziyun bangun karena pusing, dia sudah terlambat untuk menjawab. Sebelum Su Ziyun dapat menghentikan dorongan hati itu, pedang gelap di tangan patriark lama telah menggantung di leher Su Ziyun. Jika ini adalah pertempuran hidup dan mati, Su Ziyun sekarang dipenggal oleh bapak leluhur tua. Melihat pedang pertarungan hitam pekat di tenggorokannya, Su Ziyun tidak bisa membantu tetapi terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa panah yang dia tembak berputar dan menembak dirinya sendiri? Selain itu, panah dampak dan panah gegar otak benar-benar menjatuhkan dirinya dan mengejutkan dirinya sendiri. Melihat perisai hitam di tangannya, Su Ziyun terkejut. Jelas, perisai hitam biasa-biasa saja ini jelas merupakan harta karun. Tidak mengejutkan, perisai ini harus mencerminkan semua kerusakan jangka panjang. Dengan perisai ini, dia dibunuh oleh Su Ziyun. Tidak apa-apa untuk tidak menyerang. Setelah serangan diluncurkan, itu sama saja dengan menyerang diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa perisai yang tidak mencolok ini benar-benar mengubah Su Ziyun menjadi sia-sia. Selama seorang beku dengan kekuatan setara dengan Su Ziyun dapat menggunakan perisai ini untuk membuat Su Ziyun ingin datang sekarang. Apa yang Zhu Hengyu katakan tadi sebenarnya bukan masalah besar. Dia bisa memegang Su Ziyun di satu tangan. Bisa juga menekan Su Ziyun dengan satu tangan. Bahkan, Zhu Hengyu melakukannya. Di hadapan perisai hitam, Su Ziyun tidak bisa memikirkan cara apapun. Setelah keterampilan panahnya diblokir, bahkan jika demonisasi dilakukan, bagaimana dengan tubuh perang iblis? Menyerang sama saja dengan menyerang diri sendiri. Jika Anda tidak meluncurkan serangan, sebagai penantang, undian adalah kegagalan tantangan. Dan yang paling penting, Su Ziyun awalnya hanya menguasai demonisasi. Durasi tubuh perang iblis hanya selusin jam. Selama patriark lama diam-diam menunggu lebih dari 10 napas, tubuh perang iblis akan runtuh. Saat itu, Su Ziyun hanya bisa dipukul terbalik. Teknik panah disegel, dan Su Ziyun tidak memenuhi syarat untuk bermain melawan patriark lama. Tentu saja, yang disebut demonisasi, yang disebut tubuh perang iblis. Itu hanya ada dalam asumsi dan seandainya. Bahkan, saat patriark tua itu mengambil pedang dan berlari melintasi tenggorokan Su Ziyun. Tantangan Su Ziyun kali ini sudah gagal. Menurut aturan tantangan yang dirumuskan oleh Departemen Militer, selama dia kalah sekali, Su Ziyun tidak bisa terus menantang posisi ini dalam kehidupan ini. Bahkan jika Su Ziyun menemukan cara untuk mengalahkan suzerain tua, itu tidak berguna. Karena otoritas tantangannya, ia diblokir. Singgasana Sekte Pedang Iblis Domba ditakdirkan untuk merindukan Su Ziyun. Untuk peraturan ini, pernah menyebabkan rebound besar dari Departemen Militer. Tapi ternyata, jika tantangan dapat dilakukan tanpa batas waktu, maka dunia berada dalam kekacauan. Anda tahu, duel antara dua tuan. Selama iblis berada dalam 3 segmen, hampir selalu ada peluang untuk menang. Patriark tua itu bukan lawan Su Ziyun. Tapi setelah mendapatkan perisai pertempuran Suangwi, ketika Sekte Master Lama menghadapi Su Ziyun lagi, dia sudah tak terkalahkan. Situasi ini tidak hanya antara leluhur tua dan Su Ziyun. Itu juga berlaku untuk penyihir lainnya. Tidak peduli siapa yang bertemu Su Ziyun. Selama Zhu Hengyu berlari dan meminjamkan Suangwi Battle Shield ke pihak lain, dia bisa dengan mudah menghancurkan Su Ziyun. Jika ini masalahnya, itu akan baik-baik saja. Masalah yang paling serius adalah antara biksu dengan setan yang sama. Sebagian besar duel sebenarnya hanya 5 atau 5. Jika Anda dapat menantang tanpa batas. Jadi hari ini saya ditantang. Lalu besok, saya bisa menantang dan mendapatkan kembali tahta. Bahkan jika Anda belum memainkannya besok, itu akan lusa. Lusa tidak akan bekerja, maka lusa. Karena itu, untuk menghindari pertempuran yang tidak perlu, Departemen Militer harus merumuskan aturan yang relevan. Hanya ada satu peluang untuk menantang posisi yang sama. Partai yang menang secara alami dapat terus duduk di sini. Pihak yang kalah akan kehilangan posisi ini selamanya.
Bahkan jika posisi ini diubah di masa depan dan orang lain sedang duduk, tidak ada hak untuk terus menantang. Tentu saja, jika Su Ziyun mau, dia juga bisa membiarkan 3 penatua keluarga Su yang hebat untuk menantang patriark lama. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa ketiga tetua keluarga Su sebenarnya telah ditantang. Jika bukan tidak mungkin mengalahkan patriark lama, tahta patriark pedang iblis domba itu bukan giliran patriark saat ini. Jangan melihat suzerain tua yang tampak mencurigakan saat menghadapi Su Ziyun. Tetapi ketika berhadapan dengan lawan lain, bapak leluhur tua itu tidak hilang selama puluhan ribu tahun. Melihat ekspresi ngeri Su Ziyun, patriark tua itu diam-diam menarik pedang di tangannya. Melihat Su Ziyun dengan acuh tak acuh, bapak leluhur tua itu berkata, "Maaf, kamu kalah." Menghadapi kata-kata leluhur tua itu, Su Ziyun membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ya, dia kalah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melemparkannya, dan dia kalah. Bahkan, dia bahkan tidak mengorbankan shuttle guntur di tangannya, dan dia hanya kalah. Black Turtle Battle Shield tentu saja dapat memantulkan panah. Namun apakah itu bisa mencerminkan shuttle guntur masih belum diketahui. Jika Su Ziyun merilis Thunder Shuttle, ada kemungkinan memenangkan pertempuran. Melirik Su Ziyun dengan dingin, bapak leluhur tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan diam-diam berbalik, leluhur tua itu datang ke Zhu Hengyu. Dengan hormat di kedua tangan, Suangui Battle Shield dikembalikan ke Zhu Hengyu. Sekarang Su Ziyun telah dikalahkan, perisai pertempuran penyu hitam ini harus kembali ke pemilik aslinya. Dengan diam-diam menarik perisai pertempuran Suangui, Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, "Mulai sekarang, Anda adalah juru bicara saya untuk Zhu Hengyu di Pulau Moyangwai." Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu menoleh dan menatap Su Ziyun. Dengan senyum dingin, Zhu Hengyu Senleng berkata, "Mulai sekarang, siapapun yang ingin menantang patriark lama harus melewati saya. Hanya dengan mengalahkanku, Zhu Hengyu, aku bisa memenuhi syarat untuk menantang patriark lama." Desis. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, ada suara AC. "Kalahkan Zhu Hengyu." Benar-benar lelucon. Mengangkat tangannya, dia mendorong Su Ziyun ke tahta iblis. Bawa senjata ajaib ke bapak leluhur tua, dan bantu dia mengalahkan iblis. Siapa yang berani menantang Zhu Hengyu seperti ini? Selain itu, Zhu Hengyu memiliki 60 setan. Setelah demonisasi dilakukan, tubuh perang iblis terkondensasi. Itu dekat dengan kekuatan setan 70 segmen. Di luar departemen militer, saya khawatir tidak ada orang yang menghubungkannya dapat menemukannya. Adapun departemen militer, maaf, sesuai aturan militer. Sekarang Zhu Hengyu telah menguasai posisi ini, setan lain tidak akan memiliki hak untuk menantang. Rencana besar Su Ziyun. Pada saat yang paling dekat dengan kesuksesan, Zhu Hengyu hancur total. Dalam pertempuran untuk suzerain, Su Ziyun dikalahkan dengan menyedihkan. 2 panah yang ditembakkan dipantulkan kembali oleh patriark lama, tetapi sebaliknya diperbaiki sendiri. Setelah itu, patriark tua mencatat sudut atas iblis, dan kemudian memotong, dan pertempuran berakhir. Jika Anda harus menggunakan kata untuk menggambarkan pertempuran antara keduanya, maka kata itu harus desolate. Di bawah Perang Dunia I, Su Ziyun tidak hanya kehilangan domba ajaib Jianzong selamanya. Bahkan, prestise dan prestise Su Ziyun juga kehilangan sebagian besar darinya. Dari perspektif publik, Su Ziyun ini terlalu lemah. Tampaknya siapapun bisa mengalahkan siapapun. Belum mengalami keterampilan sihir Su Ziyun secara langsung. Saya tidak pernah merasakan keputusasaan itu. Tidak ada yang bisa memahami seberapa kuat Su Ziyun. Panah dampak Su Ziyun adalah keterampilan sihir yang perisai sihir tidak bisa sepenuhnya kebal terhadap. Setelah terkena panah tumbukan, bahkan jika perisai ajaib dihidupkan, Zhu Hengyu akan meledak. Perisai ajaib kebal terhadap efek dari hukum kontrol. Namun, guncangan fisik yang melekat pada panah tidak bisa kebal. Setelah terkena panah tumbukan, bahkan jika Zhu Hengyu membuka perisai ajaib, itu akan didorong keluar. Su Ziyun tidak boleh ditahan. Tetapi ada terlalu sedikit yang bisa menahannya. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang diketahui Zhu Hengyu adalah perisai pertempuran Suangui ini. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa Su Ziyun bukan satu-satunya yang bisa menahan perisai penyu hitam. Bahkan jika Zhu Hengyu menghadapi perisai penyu hitam ini, dia sebenarnya ditahan oleh kematian. Apakah itu adalah penjara energi magis atau energi pedang Shen Luo, mereka semua dibunuh oleh perisai penyu hitam ini. Pada dasarnya, selama itu adalah serangan jarak jauh, ia dikendalikan oleh perisai penyu hitam. Tidak ada cara yang baik untuk bertarung melawan Suangui Battle Shield, bahkan Zhu Hengyu hanya bisa menarik dekat, dan membuka pertarungan tangan kosong dengan pihak lain. Setelah tantangan gagal, menurut aturan Kementerian Urusan Militer, dalam 100 tahun ke depan, Su Ziyun tidak dapat memulai tantangan lain. Alasan ketentuan ini juga disimpulkan setelah mempelajari pelajaran. Jika tantangannya tidak terbatas, maka setiap pesulap harus pertama-tama menantang dari posisi favorit dan paling menjanjikan. Jika tantangan posisi terbaik gagal, maka yang terbaik kedua. Jika tantangan kedua gagal, maka yang terbaik ketiga.
Tantangan tak terbatas terus berlanjut dari tinggi ke rendah, setelah semua Anda bisa mendapatkan posisi yang memuaskan. Tetapi sebagai hasilnya, seluruh departemen militer, dan bahkan seluruh klan domba iblis akan tetap kacau. Jangan melakukan hal lain setiap hari, hanya berurusan dengan tantangan setiap hari. Oleh karena itu, tantangannya berhasil, meskipun dapat menggantikan dudukan listrik asli dan berhasil mendapatkan posisi. Namun, setelah tantangan gagal, itu tidak akan diizinkan untuk memulai tantangan lagi dalam 100 tahun ke depan. Untuk medan perang yang runtuh dengan kehidupan yang tak terbatas. 100 tahun, meskipun tidak terlalu lama, tetapi hanya film. Namun nyatanya, untuk biksu muda yang baru saja dipromosikan menjadi iblis. Terlalu memalukan untuk memilih posisi yang cocok dalam 100 tahun. Setelah Su Ziyun berhasil meraih posisi Sovereign of Demon Sword Sect, lalu dia bisa mengendalikan seluruh kepulauan domba luar melalui Sekte Pedang Setan. Gunakan sumber daya dari seluruh pulau domba luar untuk meningkatkan tubuh sihir Anda sendiri. Akibatnya, Su Ziyun memiliki kekuatan dan sumber daya. Di 365 pulau di Pulau Wayang, Su Ziyun memiliki keunggulan. Meskipun masih dikenakan pemeriksaan dan keseimbangan oleh militer. Namun, dalam hal bisnis, ekonomi, dan sumber daya, tidak ada batasan. Tapi sekarang, tantangan Su Ziyun telah gagal. Dan dia tidak akan bisa menantang posisi lain dalam 100 tahun ke depan. Bayangkan, 100 tahun kemudian, sampai sejauh mana Zhu Hengyu dapat berkembang dengan bantuan Moyang Waidao. Apa yang bisa Su Ziyun tumbuh dengan sumber daya dari keluarga Su? Dengan sumber daya Pulau Wayang sebagai pendukung. 100 tahun kemudian, Zhu Hengyu dapat mencapai 70 setan bahkan jika dia lebih buruk. Dan Su Ziyun itu tidak memiliki sumber daya Pulau Wayang untuk mendukungnya. Tubuhnya mungkin berhenti di 53 tubuh. Bahkan jika itu dilebih-lebihkan, sangat mustahil untuk melampaui 60 paragraf. Sebenarnya, prinsip ini sangat sederhana. Di atas 50 iblis, hampir mustahil untuk meningkatkan iblis dengan kultivasi pribadi. Belum lagi 100 tahun, bahkan jika Anda telah bekerja keras selama ribuan tahun, Anda mungkin tidak dapat mempromosikan periode tubuh sihir. Di atas tubuh sihir 50 segmen, terutama mengandalkan eliksir dan diet obat untuk meningkatkan tubuh sihir. Akumulasi keluarga Su selama bertahun-tahun telah berinvestasi di Su Ziyun. Dengan semua usahanya, keluarga Su hanya mengangkat tubuh iblis Su Ziyun ke tahap ke-53. Jika sumber daya keluarga Su cukup, tubuh Su Ziyun tidak bisa berhenti di paragraf ke-53. Sebaliknya, seperti Zhu Hengyu, terjebak dalam paragraf 60. Lebih dari 50 tubuh, setelah setiap kenaikan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan ke tahap berikutnya dari tubuh sihir digandakan pada dasar aslinya. Kedengarannya seperti itu, mungkin tidak mengerikan. Sebagian besar orang tidak berpikir ada sesuatu yang luar biasa. Namun pada kenyataannya, sedikit perhitungan akan tahu bahwa peningkatan ini terlalu fatal. Dari 50 hingga 50, jika sumber daya yang dibutuhkan 100. 52 paragraf membutuhkan 200, 53 paragraf membutuhkan 400, 54 paragraf membutuhkan 800. Perhitungan yang cermat akan menghasilkan kesimpulan. Untuk meningkatkan tubuh Su Ziyun dari 53 menjadi 54 diperlukan 800 sumber daya. Sebelumnya, Su Ziyun mengangkat tubuh iblis dari 50 menjadi 53, dan hanya mengkonsumsi total 700 sumber daya. Kesenjangan ini benar-benar menakutkan. Jika Anda terus turun, itu akan menjadi lebih mengerikan. Hanya untuk meningkatkan level tubuh sihir dari 59 menjadi 60. Itu membutuhkan 25.000 sumber daya penuh. Bandingkan, dalam ratusan juta tahun terakhir, keluarga Su telah mengumpulkan 700 sumber daya kelas atas. Saya ingin bertanya, dalam 100 tahun lagi, akankah keluarga Su dapat memperoleh puluhan ribu sumber daya kelas atas dari udara kosong? Jelas ini tidak mungkin. Selain itu, ini hanya sumber daya kelas atas yang diperlukan untuk paragraf ke-50 hingga 60. Adapun sumber daya yang dibutuhkan oleh paragraf 60 hingga 70, keluarga Su tidak bisa mendapatkannya. Meskipun dikatakan bahwa sumber daya lebih dari 60 paragraf harus dikontrol oleh Departemen Militer. Milik bahan strategis militer. Tapi jangan lupa, Zhu Hengyu adalah anggota Departemen Militer. Di tangannya, dia berada di tangan militer. Oleh karena itu, Zhu Hengyu dapat memperoleh sumber daya strategis melalui Demon Sword Sect dan menggunakannya untuk mengolah tubuh sihir. Su Ziyun, aku takut tidak ada saluran dan jalan seperti itu. Jika dia tidak bisa memanfaatkan kekayaan dan kekuatan keluarga Su, dia bisa menarik kembali kota sesegera mungkin. Nah, pertempuran ini, dia mungkin dikalahkan. Dan begitu Su Ziyun hilang. Menurut kesepakatan antara Su Ziyun dan Zhu Hengyu, dia harus melepaskan semua kebencian, mengikuti Zhu Hengyu dengan setia, dan menjadi anggota Jenderal Zhu Hengyu. Bukan hanya Zhu Hengyu yang bangga dan bangga. Bahkan, Su Ziyun lebih bangga daripada Zhu Hengyu. Karena itu, setelah kegagalan tantangan, Su Ziyun menderita pukulan yang sangat besar.
Kembali ke rumah sepanjang jalan, Suzyun tidak bisa keluar darinya, berpikir keras mencari kehidupan untuk dirinya sendiri dan keluarga Su. Mulai sekarang, tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan melawan Zhu Hengyu. Menyerang iblis tanpa izin adalah kejahatan besar bagi genosida. Apalagi, bahkan jika Departemen Militer tidak menghukum keluarga Su. Keluarga Su mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Zhu Hengyu. Bagaimana jika keluarga Su menyentuh ketiga tetua? Setelah demonisasi dihidupkan, Zhu Hengyu akan memiliki kekuatan yang dekat dengan 70 segmen tubuh sihir. Tiga tetua besar keluarga Su hanya memiliki 60 peringkat. Bahkan dengan 1 lawan 3, itu bukan lawan Zhu Hengyu sama sekali. Salah satu yang paling merepotkan adalah perisai ajaib Zhu Hengyu. Dengan perisai ajaib, Zhu Hengyu tidak mengambil kendali. Selama Zhu Hengyu tidak dapat dikontrol, tidak ada yang bisa menghentikan Zhu Hengyu dengan pisau. Belum lagi, bagaimana Suzyun merasa sakit dan bersalah. Di sisi lain, Zhu Hengyu dan Patriark Lama kembali ke istana Demon Sword Sect. Aula Sekte Pedang Domba Setan ini bernama Jianghe. Pavilion pedang ini adalah kediaman Patriark. Terus terang, ini adalah kediaman Sang Suzerain. Memasuki pavilion pedang, bapak leluhur tua itu tidak berani duduk di atas takhta. Sebaliknya, dia berdiri dengan hormat mengulurkan tangan kanannya, dan meminta Zhu Hengyu untuk duduk. Meskipun mulai sekarang, Patriark Lama masih menjadi Patriark sejati dari Demon Sword Sect. Tetapi Zhu Hengyu dan Patriark Lama tahu bahwa Patriark Lama telah berpaling ke Zhu Hengyu dan menjadi rombongan Zhu Hengyu. Mulai sekarang, leluhur tua itu telah benar-benar menyinggung keluarga Su. Karena hubungannya, Suzyun tidak akan bisa menantang pelantikannya dalam 100 tahun ke depan. Pukulan Suzyun ini terlalu hebat. Sekarang keluarga Su telah benar-benar tersinggung, Patriark tua itu harus tidak peduli apa, memiliki kaki besar tebal. Zhu Hengyu memeluknya dengan erat. Begitu dia membuat marah Zhu Hengyu bisa pergi. Pada saat itu, jika hanya Patriark Lama yang pergi untuk bertarung melawan keluarga Su, maka Patriark Lama dan keluarganya akan dihancurkan cepat atau lambat. Begitu besar kebenciannya, keluarga Su tidak akan pernah gagal melapor. Selain itu, untuk melindungi dirinya dan keluarganya, Patriark Lama sekarang hanya memiliki satu cara untuk pergi. Itu putus asa, memeluk kaki tebal besar Zhu Hengyu. Dan faktanya, bahkan tanpa keluarga Su, Suzerain tua tidak berani mengkhianati Zhu Hengyu. Pengkhianatan iblis itu adalah kejahatan pemenggalan kepala yang besar, bukan lelucon. Begitu Patriark tua itu meninggal, bagaimana mungkin keluarganya ada? Patriark tua itu tidak memiliki keberanian bahkan jika dia ingin memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengenali orang. Mulai sekarang, Suzyun telah gagal dalam tantangan. Tapi jangan lupa, Zhu Hengyu juga iblis, dia juga punya hak untuk menantang. Jika bapak leluhur tua itu bertobat, dia ingin sebuah trik untuk memalingkan wajahnya. Zhu Hengyu itu bisa menamparnya kembali dan menantangnya secara langsung. Patriark tua itu tidak berpikir bahwa dia bisa melintasi tingkat ke-7 atau ke-8 dan mengalahkan Zhu Hengyu yang telah memasuki keadaan teriblis. Begitu dia benar-benar mengkhianati Zhu Hengyu atau tidak menghormatinya, dia membuatnya marah. Jadi mengambil keuntungan dari peluang tantangan, bahkan jika Zhu Hengyu memenggalnya di panggung tantangan, tidak ada yang akan berbicara untuknya. Bahkan Departemen Militer hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu. Dan mengatakan 10.000 langkah mundur, bahkan jika militer turun tangan. Zhu Hengyu juga dapat membayar sebagian dari jasa militernya untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Bagi iblis, selama itu bukan kejahatan besar, itu tidak akan dihukum mati. Masih kalimat itu, sebagai iblis, Anda hanya bisa mati di tangan musuh. Menghadapi rasa hormat dari leluhur tua itu, Zhu Hengyu tidak sopan, dia juga tidak berbicara tentang menghormati orang tua dan mencintai anak muda. Baik kantor resmi maupun tempat kerja memiliki aturan unik. Tingkat Guanda menghancurkan orang. Jika Anda tidak menginginkan kekacauan dan gangguan manajemen, aturan antara level atas dan bawah harus dipatuhi dengan ketat. Level pertama dari universitas resmi adalah duduk di atas posisi teratas, dan bagaimanapun juga tidak dapat dikacaukan. Ambil Zhu Hengyu sebagai contoh, jika dia masih muda, dia akan mengatakan sesuatu yang bodoh dan manis kepada orang tua. Kemudian begitu Zhu Hengyu mengadakan pertemuan klan. Bukankah dia akan duduk di sudut? Siapapun yang lebih tua akan duduk di mimbar. Bukankah itu idiot? Duduk di atas tahta Patriark, Zhu Hengyu merasa seolah-olah dia masih di dalam air, tanpa perasaan tidak nyaman. Tidak hanya Zhu Hengyu, tetapi juga bapak leluhur tua itu, semua tampak hormat tidak mau. Bahkan, jika Zhu Hengyu sederhana dan sopan, biarkan bapak leluhur tua mengambil alih tahta. Tidak hanya leluhur tua itu tidak akan bersyukur, tetapi dia juga akan merasa tidak nyaman dan kecewa. Tanpa kemampuan itu, tetapi duduk di posisi itu, bagaimana orang bisa percaya dan bergantung? Saat keduanya duduk satu demi satu, para pelayan leluhur tua dengan cepat menyajikan teh dupa. Setelah dengan lembut minum teh yang harum, Zhu Hengyu mengangguk puas. Dia hanya minum teh yang begitu enak di restoran api penyucian. Tanpa diduga, Sekte Pedang Setan ini memiliki teh yang begitu enak.
Melihat kepuasan Zhu Hengyu, leluhur tua itu tiba-tiba tersenyum. Melihat Zhu Hengyu dengan kagum, bapak leluhur tua itu tidak pernah menyangka bahwa Mautu ini telah mencapai prestasi luar biasa begitu cepat. Jangan meremehkan iblis. Meskipun jumlah domba iblis dari klan domba iblis melebihi 3.000. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar jenderal iblis berada di garis depan dan perbatasan, di dalam tentara. Hanya ada beberapa setan baru seperti Zhu Hengyu dan Su Ziyun yang tersebar di luar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.